Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa memulai pembangunan Stadion Internasional Taman BMB ini yang dimulai nanti dengan pematangan lahan, karena ini kalau tidak segera dikerjakan, tidak segera dimulai, dan kita tidak berani memutuskan, ya stadion ini tidak akan mulai terus, karena masih menunggu. Menurut saya tidak seperti itu. Jadi sudah saya sampaikan kepada Kepala Dinas, dimulai dulu, karena ini kita sudah ada 2 sertifikat yang sudah pasti dan sudah jelas. Ini sertifikatnya. Enggak, supaya jangan ada yang tanya, Pak kan masih sengketa. Sudah selesai, ini baru berapa bulan selesai ini? Ya, 2 bulan yang lalu, bulan Maret ini sudah selesai. Artinya secara status hukum ini sudah ada, sehingga ini kita berani melakukan pekerjaan ini. Kemudian masih ada sisa sedikit yang belum selesai, masih ada yang gugat 2. Kalau ada problem sengketa lahan, ya digugat saja, gitu loh. Di pengadilan, gugat di pengadilan. Nanti yang memutuskan di wilayah hukum di pengadilan. Kalau sudah diputuskan pengadilan, ya jangan rame-rame lagi gitu loh. Sudah diputuskan masih demo, misalnya. Tapi di sini nggak ada. Kalau kita ragu-ragu terus, ya stadion ini nggak akan selesai. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu tanggal 28 bulan Mei tahun 2014, pembangunan Stadion Internasional saya nyatakan dimulai. Sejarah Jakarta International Stadium atau JIS dari era Foke, Jokowi hingga Anies Baswedan. Jakarta International Stadium atau JIS memiliki sejarah panjang sebelum diresmikan kepada publik pada April 2022. Pembangunan stadion di Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini melewati 4 kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan catatan, 4 Gubernur DKI Jakarta memiliki peran masing-masing dalam pembangunan Jakarta International Stadium. Proyek ini bermula pada tahun 2008. Saat itu, Jakarta dipimpin oleh Fauzi Bowo, gubernur saat itu. Lahan yang kini menjadi Stadion Internasional itu dulunya adalah merupakan kawasan Taman Bersih Manusia Wibawa atau BMW dengan luas total 66,6 hektar. Kawasan itu juga merupakan aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari hutang penyediaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum 7 perusahaan swasta. Pemprov DKI pun menggusur bangunan-bangunan liar di kawasan tersebut pada tanggal 24 Agustus tahun 2008. Selanjutnya, Pemprov DKI berencana membangun stadion bertaraf internasional di Taman BMW itu. Namun rencana itu terhambat karena sengketa lahan. Rencana pembangunan stadion itu pun menguap. Kemudian di era kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu, rencana pembangunan stadion kembali terdengar. Apalagi saat itu Pemprov DKI Jakarta menggusur Stadion Lebak Bulus dan mengubahnya menjadi Depo Mass Rapid Transit atau MRT
Fase 1 Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI pun mencari lahan baru untuk membangun stadion pengganti Stadion Lebak Bulus. Dikala itu, Taman BMW menjadi salah satu alternatif pengganti Stadion Lebak Bulus. Dan pada tanggal 28 bulan Mei tahun 2014, Jokowi yang saat itu masih menjadi orang nomor 1 di Jakarta merencanakan pembangunan Stadion Internasional tersebut. Saat itu Jokowi menegaskan pembangunan harus segera dimulai. Karena ini kalau tidak segera dikerjakan, tidak segera dimulai, dan kita tidak berani memutuskan, ya stadion ini tidak akan mulai terus, karena masih menunggu, dan menunggu. Menurut saya tidak seperti itu, ujar Joko Widodo. Jokowi mengklaim Pemprov DKI sudah mengurus bukti kepemilikan tanah dan mengajukan gugatan sengketa lahan. Saat perencanaan itu, Jokowi juga menunjukkan 2 sertifikat yang menandakan bahwa lahan di Taman BMW adalah merupakan milik Pemprov DKI. Namun pembangunan stadion bertaraf internasional tersebut tak kunjung terrealisasi. Kemudian pada tahun 2017, Jarod Saiful Hidayat yang saat itu memimpin DKI Jakarta kembali merencanakan pembangunan stadion di Taman BMW. Politikus PDIP itu meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan clubhouse dan fasilitas olahraga di kawasan yang akan menjadi lokasi Stadion Internasional di Taman BMW. Jarod juga mengatakan Pemprov DKI memenangkan gugatan sengketa lahan di tingkat banding pada tahun 2015. Pemprov DKI juga sudah mengantongi sertifikat hak pakai yang terbit pada tanggal 18 Agustus tahun 2017. Namun lagi-lagi pembangunan stadion tersebut tidak kunjung dimulai. Dan saat Anies Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mulai Oktober 2017 mengikuti langkah para pendahulu-pendahulunya dengan merencanakan pembangunan stadion bertaraf internasional tersebut. Lalu pada tanggal 14 Maret tahun 2019, Anies Baswedan pun memperkenalkan bahwa stadion yang akan dibangun ini bernama Jakarta International Stadium. Lalu Anies mengatakan bahwa gubernur-gubernur pendahulunya memiliki andil dalam pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kemudian menugaskan BUMD PT Jakarta Propertindo atau Jakpro untuk menggarap proyek tersebut. Setelah 3 tahun berjalan, JIS akhirnya rampung pada tahun 2022. Lalu pada tanggal 19 April tahun 2022, Anies Baswedan menggelar peluncuran awal atau soft launching JIS. Saat itu Anies mengatakan bahwa JIS adalah merupakan bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. JIS menjadi salah satu deretan bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar karena mampu mempersembahkan karya kolosal, karya yang tak hanya setaraf nasional tetapi juga mendunia, ujar Anies Baswedan. Jakarta International Stadium. Keren. Salah satu stadion termegah yang berada di Indonesia. Good job.
kebanggaan Indonesia.